Oke teman-teman, kali ini kita akan coba untuk membahas keunikan-keunikan yang ada pada JavaScript ya, beberapa keunikan aja gitu. Dan mungkin ini menjadi sebuah informasi baru buat teman-teman yang mungkin baru belajar JavaScript ini gitu. Jadi teman-teman silakan simak video ini. Oke, di sini aku untuk prakteknya, di sini aku menggunakan terminal aja ya supaya cepat, dan di sini aku menggunakan Node ya. Teman-teman bisa cek dulu apakah Node.js-nya sudah ada di laptop teman-teman ya, dengan mengetikkan Node minv ya. Di sini kita akan coba perbesar gini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan Node ya. Kalau sudah ada tandanya ada versinya ya. Itu. Jadi langsung saja di sini ketikkan Node ya. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja di sini kita akan coba untuk yang pertama, yaitu apa sih perbedaan undefined dan juga null ya. Kalau kita bikin gini ya, let contohnya coba ya, kita deklarasikan. Nah, kalau kita console.log ya, dari variabel coba ini, maka dia akan bernilai undefined gitu ya. Nah, dan tetapi kalau kita bikin gini, let coba kita deklarasikan kembali coba sama dengan null gini. Kalau kita konsol, nah dia akan bernilai null ya. Jadi undefined itu adalah sebuah nilai ya, bukan sebuah nilai ya, tetapi kalau variabel itu hanya dideklarasikan aja, tidak diinisialisasi, maka dia adalah undefined nilainya gitu. Jadi dia akan undefined. Tetapi kalau null, dia adalah nilai dari sebuah variabel, tetapi dia merepresentasikan bahwa variabel tersebut kosong, tidak ada isinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman bingung ya, bisa di explore lagi gitu. Dan juga di sini teman-teman, kita juga bisa menggabungkan gini teman-teman ya, 4 ya, berarti di sini 4 adalah integer ya. Kalau kita tambah dengan string 4 gini ya, di sini console.log ya, console.log ya, maka dia menghasilkan 44 gitu. Nah, kenapa? Karena di sini ada dianggap dia concatenation gitu. Jadi karena di sini ada string, maka dia dianggap atau dijadikan sebagai string juga gitu ya. Jadi dia akan digabungkan gitu. Tetapi kalau kita bikin gini, console.log ya, 8 dikali dengan string 4 ini ya. Kalau kita lihat, maka dia akan menghasilkan integer 32 ya, hasil dari 8 kali 4 ya. Kenapa kok ini bisa ya? Karena di JavaScript ya, dia dilihat dulu, kalau operatornya kali, berarti dia menandakan bahwa operator aritmatika gitu ya. Sedangkan di sini padahal ada string ya, maka dia akan diubah menjadi integer lalu dioperasikan dengan angka lawannya gitu. Jadi kalau di sini ya, kalau operatornya plus, dia kan kalau di JavaScript kan kalau plus bisa digunakan untuk menggabungkan string dan juga bisa melakukan aritmatika gitu. Tapi kalau di operatornya itu plus, kalau lawannya itu string, maka lawannya juga yang integer dia akan dianggap menjadi string gitu, sehingga di concatenation atau digabungkan gitu. Tapi kalau selain plus ya, yaitu di sini contohnya perkalian, dia akan diubah menjadi
integer untuk stringnya gitu. Tapi kalau kita di sini bikin console.log, contohnya string 8 gini dikurangi dengan 4 ya, integer. Jadi kalau kita lihat maka dia bernilai 4 ya, maka dia dikonversi ke dalam integer dan dioperasikan gitu teman-teman ya. Itu mungkin beberapa keunikannya ya. Itu aja mungkin ya antara undefined vs null dan juga operator aritmatika ini dengan string, antar string dengan integer. Oh ya, lupa teman-teman, ada lagi nih yang unik dari tipe data null ya. Kalau kita cari tahu type of dari null itu apa, dia menampilkan kalau type of dari null itu adalah objek gitu ya. Tapi kalau di sini kalau kita lihat, kita tambahkan dengan 1 ya, 1. Nah dia bernilai 1 ya. Tapi kalau null dikurangi dengan 1, dia menampilkan minus 1. Kalau kita lihat apakah null kurang dari sama dengan 0, dia bernilai true. Kalau kita lihat apakah null lebih dari sama dengan 0, dia bernilai true. Harusnya kalau kita cek apakah null sama dengan 0, harusnya true ya. Tapi di sini kalau kita lihat dia bernilai false. Kalau kita lihat lagi dengan sama dengannya 3 kali, dia bernilai false juga. Dan juga kalau kita lihat di sini apakah null sama dengan undefined, dia bernilai true. Tapi kalau sama dengannya ada 3, dia bernilai false gitu. Jadi berapa sih nilai dari null ini? Buat teman-teman yang tahu silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Kalau ada kesalahan silahkan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.